kita akan membahas mengenai soal literasi bahasa Indonesia. Nah, baik. Di sini Kakak mempunyai soal terkait dengan pernyataan yang tepat pada teks yang telah disajikan di atas. Nah, kira-kira pernyataan yang tepatnya itu yang mana sih? Nah, jadi jika mendapatkan soal seperti ini, mau tidak mau kita itu harus membaca teks tersebut. Nah, teknik membaca teks tersebut itu adalah dengan membaca cepat dengan cara teknik skimming dan teknik scanning. Nah, oke, baik, kita lihat. Jadi ini tadi kan soal pertama itu menanyakan pernyataan yang tepat pada teks tersebut. Nah, oke. Bacakan ya. Nah, di sini ada pertumbuhan industri pengolahan dan tenaga kerja tahun 2008 sampai 2017. Nah, sektor industri manufaktur merupakan motor utama pendorong ekonomi Indonesia. Namun, sektor ini terus mendapat sorotan dari pemerintah karena indikasi adanya fenomena deindustrialisasi prematur. Nah, Kementerian Perindustrian atau Kemenprin mendefinisikan deindustrialisasi sebagai proses kebalikan dari industrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan non-migas terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, Lokadata Berita.id mencoba mengolah data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir per kuartal 3 tahun 2018. BPS mencatat porsi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 19,66%. Nah, data menunjukkan tingkat pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2008 hingga 2017 tidak pernah mencapai 2 digit dan cenderung stagnan. Nah, pertumbuhan industri manufaktur pernah mencapai puncaknya, Pak, yaitu pada tahun 2011, yakni 6,26%. Namun, sejak saat itu tingkat pertumbuhan industri manufaktur terus menurun hingga mencapai 4,27% pada 2017. Nah, angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,07% tahun lalu. Nah, oke. Tadi kan soal nomor 1 itu berdasarkan pemahaman adik-adik terhadap bacaan yang telah kakak bacakan itu, manakah kira-kira pernyataan yang tepat? Nah, coba kita lihat pada opsi A. Sektor ini jarang mendapat sorotan dari pemerintah karena indikasi adanya fenomena deindustrialisasi prematur. Nah, tadi kan kita sudah membaca. Nah, jadi opsi A ini tidak sesuai pada kalimat kedua pada paragraf pertama. Nah, di sini kan pada kalimat kedua di paragraf pertama ini, sektor ini terus mendapat sorotan dari pemerintah karena indikasi adanya fenomena deindustrialisasi prematur. Nah, jadi selalu mendapat sorotan dari pemerintah. Sedangkan opsi A ini menyatakan bahwa jarang mendapat sorotan. Nah, jadi ini tidak sesuai pada kalimat kedua. Pada paragraf pertama. Oke, kita lihat pada opsi C. Kementerian Perindustrian atau Kemenprin mendefinisikan deindustrialisasi sebagai proses dari industrialisasi. Nah, opsi C ini sesuai nggak kira-kira pada kalimat ketiga? Nah, di sini Kementerian Perindustrian atau Kemenprin mendefinisikan deindustrialisasi sebagai proses kebalikan dari
industrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan non-migas terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, jadi opsi C ini juga tidak sesuai karena pada teks tersebut itu adalah deindustrialisasi itu merupakan kebalikan dari industrialisasi, sedangkan opsi C ini sebagai proses dari industrialisasi, padahal dia itu adalah kebalikannya. Jadi ini tidak sesuai kalimat ketiga paragraf pertama. Nah, lanjut soal opsi yang D. Nah, opsi D ini menyebutkan tingkat pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2008 hingga 2017 mencapai 2 digit dan dinamis. Nah, kita lihat. Nah, tadi kan tingkat pertumbuhan industri itu dijelaskan pada paragraf kedua. Nah, coba kita lihat pada kalimat ketiga. Nah, pada kalimat ketiga itu menyebutkan data menunjukkan tingkat pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur sepanjang 2008 hingga 2017 tidak pernah mencapai 2 digit dan cenderung stagnan. Nah, tadi kan mencapai 2 digit dan dinamis, sedangkan di sini tidak pernah mencapai 2 digit dan cenderung stagnan. Jadi ini tidak sesuai juga pada kalimat ketiga. Pada paragraf kedua. Nah, oke. Kita lihat pada opsi E, pertumbuhan industri manufaktur pernah mencapai puncaknya pada tahun 2011, yakni 62,6%. Nah, coba kita lihat pada paragraf kedua. Nah, pada kalimat ke-6. Pada kalimat keempat. Nah, pada kalimat keempat ini menyatakan pertumbuhan industri manufaktur pernah mencapai puncaknya pada 2011, yakni 6,26%, yaitu 6,26%, sedangkan di sini 62,6%. Jadi ini tidak sesuai pada kalimat keempat. Pada paragraf kedua. Oke. Nah, coba kita lihat pada opsi B. Sektor industri manufaktur merupakan motor utama pendorong ekonomi Indonesia. Nah, kira-kira ini sesuai nggak pada bacaan ini? Nah, ini letaknya pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini menyebutkan sektor industri manufaktur merupakan motor utama pendorong ekonomi Indonesia. Nah, jadi opsi B ini sesuai pada paragraf pertama dan kalimat 1. Jadi jawabannya adalah ya opsi B. Jadi, selain tips yang pertama tadi adalah menguasai teknik membaca cepat dengan teknik skimming dan scanning, adik-adik juga perlu mengeliminasi jawabannya sehingga menemukan jawaban yang tepat. Nah, selain itu adik-adik juga harus lebih rajin membaca teks yang panjang karena kan di sini adik-adik lihat sendiri kan, pada soal literasi bahasa Indonesia itu selalu disajikan dengan soal-soal yang berteks panjang. Nah, kemudian adik-adik juga perlu sering berlatih soal dan batasi waktu pengerjaannya sehingga adik-adik lebih itu lebih mengetahui sejauh mana sih kalian bisa
meminimalisasi waktu pengerjaannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kakak. Sampai ketemu lagi.